Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sahibi syafa'atil uzma. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai perkumpulan yang barokah, yang bermanfaat, dan kelak nanti akan menjelma wujud menjadi pembela syafaat di yaumul qiyamah. Sekecil apapun yang kita lakukan dalam berkebaikan, jika itu ikhlas kita lakukan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kelak nanti akan Allah perlihatkan di akhirat. Mudah-mudahan semua amal kita, sholat kita, maupun puasa kita, ngaji kita, amal kita, kelak nanti akan diperlihatkan Allah di akhirat sebagai amal yang sempurna yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki atau detik-detik akhir, hari-hari akhir di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita sampai selesai menjalankan ibadah puasa dan memperbanyak terus di Ramadan ini. Ini tanggal berapa Pak Ramadan? 20? 23. Orang hitung ya, bujuk-bujuk gaya apa ya? Gak terasa. 23 ya? Istilah KPP laporan yang berarti tinggal 1 mingguan lagi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Imam Ghazali pernah mengatakan begini: kalau puasa itu jatuh atau mulai hari Selasa, Ghazali ya, insya Allah Lailatul Qadar terjadi tanggal 27. Insya Allah tanggal 27. Banyak riwayat yang lain yang mendukung pernyataan beliau ini. Jadi kalau puasanya mulai hari Selasa, itu jatuhnya Lailatul Qadar insya Allah di tanggal 27-nya. Dan ini ada seorang ulama yang mengikuti pendapat Imam Ghazali dan berkali-kali tepat apa yang diungkapkan oleh Imam Abu Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau adalah pengarang kitab Ihya Ulumuddin, pengarang kitab Al-Muqid min Al-Dhalal, pengarang kitab Tahafudz Falasifah, pengarang kitab Al-Mustashfa, dan lain sebagainya. Dia seorang ulama besar asal khas. Insya Allah jadi nanti tanggal 27, mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala sampai pada tanggal itu dan bisa memanfaatkannya dan kita menemukan Lailatul Qadar. Tanda-tanda Lailatul Qadar itu malamnya tidak ada hujan, Pak. Tidak ada hujan besar, tidak panas malamnya. Nanti paginya itu ada matahari terang tapi tidak panas mengeluarkan sinarnya. Nanti seperti rembulan saja pagi-paginya itu matahari. Dan Selasa sejuk, tenang, tidak ada hujan. Nanti lihat saja nanti. Andaikan begini, andaikan ada orang mengatakan
ada orang yang selama 10 hari 10 malam bulan Ramadan terakhir selalu menghidup-hidupkan malam-malam Ramadan tersebut, dan dia tidak merasa menemukan Lailatul Qadar sampai tanggal 30, dari tanggal 21 misalkan 23, 25, 27, karena kebanyakan riwayat-riwayatnya Lailatul Qadar itu terjadinya di tanggal-tanggal ganjil, ya. Walaupun ini tidak pasti, karena bisa jadi malam Lailatul Qadar tanggal 1 Ramadan. Ada riwayat begitu, Pak. Tanggal 1 Ramadan, tanggal 17 Ramadan, macam-macam. Tapi kebanyakan para ulama setelah mengumpulkan dalil-dalil, mereka lebih banyak menyetujui kalau malam Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir. Oke, tapi tidak pasti ya, di 10 malam terakhir. Dan 10 malam terakhir ini adanya di tanggal-tanggal ganjil 21 sampai 29 ganjil. Malam Lailatul Qadar itu kenapa istimewa sekali? Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik daripada alfi syahr, 1000 bulan. Jadi yang penting, Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andaikan aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang saya wiridkan? Nabi wiridkan sedikit sekali, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah doa al-istighfar, memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca terus berulang-ulang. Setelah itu baca doa-doa yang lain, baca lagi yang itu. Itu ketika malam Lailatul Qadar. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau innaka afuwun, Maha Zat yang banyak ampunannya. Afuwun karim, pun Maha mulia, dermawan. Karim itu mulia atau dermawan, Maha pemberi, Maha loman, Maha mulia. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai ampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah hamba. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau untuk sendiri, tapi kalau kita mau bersama-sama mewakilkan yang lain, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna pakai kami. Kalau ni pakainya menurut aku, ya. Maka sampai boleh zikirnya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, monggo. Fa'fu anna, ya monggo. Ya sami. Silakan saja fa'fu anni, fa'fu anna. Lalu banyak berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat. Apa itu diantaranya? Doa sapu jagat. Apa itu? Bisa coba sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat. Kenapa jagatnya disapu? Bersih kabeh, kena semua. Karena tidak ada lagi kebaikan yang luar biasa, ya. Dunianya dapat kebaikan, akhirati hasanah, kebaikan, wa qina adzabannar, tidak tersentuh neraka. Ya sudah kan, Pak? Kebas semua itu. Hilang semua, sapu semua. Di dunia mendapatkan kebaikan, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya sudah. Dan itu adalah ending dari segala macam harapan kita semuanya. Mendapatkan kebaikan yang sempurna dunia akhirat, terhindar dari neraka. Makanya kanjeng Nabi antara Maqam Ibrahim dan Hajar al-Aswad, kalau tawaf beliau memperbanyak doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dari Maqam Ibrahim menuju ke
Hajar Aswad. Insyaallah. Jadi nanti pada malam Lailatul Qadar atau malam ganjil memperbanyak membaca doa tersebut, satu jaga, kemudian doa ampunan. Gini. Perbedaan antara afwan dengan maghfirah. Banyak ulama berbeda pendapat. Dalam kitab tafsir Ar-Razi, yaitu karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, namanya Tafsirul Kabir Mafatihul Ghaib, pada jilid 4, karena ada 31 jilid. Di jilid 4 masih dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa perbedaan antara kalimat afun, kenapa kita Allahumma innaka afun, kenapa tidak Allah innaka ghaffarun, kenapa afun, istighfar meminta ampunan, ghafur itu maha pengampun, afun juga maha pengampun, ya kan? Ya afu, Allah innaka afun. Apa bedanya antara maghfirah dengan afun? Maghfiratun dengan afun. Afun kan minta maaf, maghfirah yang minta pengampunan, minta maaf juga. Apa bedanya antara afun dengan maghfirah? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih kalimatnya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu? Kalimatnya dipilih dengan kalimat afun. Apa bedanya Pak? Loh, ya bedanya afun ya maghfur. Ghafurnya ghafurun gitu ya. Gini, kata Imam Ar-Razi ya, di dalam kitab tafsir Fakhruddin Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib. Kalimat afun itu adalah ampunan yang Allah berikan kepada hambanya, yang hakikatnya tanpa diminta pun Allah memberikannya. Kalau ghafur, ampunan Allah yang diberikan kepada hambanya jika hambanya memintanya. Kalau afun itu adalah ampunan Allah yang diberikan kadang tidak melalui permintaan hamba itu namanya afun. Paham ya Bu? Afun itu adalah ampunan Allah yang sebenarnya hakikatnya tidak diberikan oleh Allah kepada hambanya tanpa diminta. Itu aslinya. Kalau istighfar itu meminta baru diampuni, tapi kalau afun itu tanpa diminta Allah ampuni. Tapi kenapa Nabi Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni, bukan faghfirli tapi fa'fu anni, pakai kalimat urfu atau afun, padahal kalimat afun ampunan yang tanpa diminta pun Allah akan kasih. Loh ya. Itu artinya untuk menunjukkan kepada kita ini bahwa kita ditekankan oleh Rasulullah untuk sering memohon ampun kepada Allah. Padahal kalimat afun tidak perlu kita minta Allah ampuni, kecuali istighfar kita minta dulu baru Allah ampuni. Kalau afun tidak perlu kita minta Allah ampuni. Tapi kenapa di sini Nabi meminta dengan kalimat fa'fu anni bukan faghfirli? Itu untuk menunjukkan pentingnya kita meminta ampun kepada Allah. Paham gak? Pentingnya kita memohon ampunan kepada Allah. Doa terbaik adalah istighfar. Pertama itu doa istighfar. Kenapa orang yang mau berdoa astagfirullah, astagfirullah, istighfar dulu, minta diampunkan dulu. Setelah dosa itu terampuni, maka doa itu akan mustajabah, akan makbul. Karena salah satu yang menghambat doa kita melangit adalah karena dosa, karena maksiat, sehingga doa tidak naik, susah menembus karena banyak dosa-dosa di situ. Ketika dosa itu dikikis dengan istighfar, maka plong doa kita akan naik dengan mudahnya. Paham ya? Terus kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat mengajarkan kepada kita istighfar? Oh, di antaranya. Padahal sholat itu kebaikan, apalagi hal yang buruk. Yang baik saja Nabi mengajarkan istighfar. Setelah sholat Nabi mengajarkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali.
Nah kita kalau habis sholat kan diajarkan imam Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya gitu ya. Astaghfirullahaladzim alladzi istighfar. Padahal kita itu setelah melaksanakan hal yang baik yaitu berupa sholat. Orang yang meminta ampunan kepada Allah, istighfar kepada Allah biasanya setelah maksiat. Ya, setelah berdosa baru kita istighfar kan begitu. Habis ngelendengin orang, habis ngomongin orang, ngerasain orang, ghibain orang, nikmat itu. Paling nikmat itu ngomongin orang enggak kerasa. Ngobrolin itu, ngobrolin itu senang sampai maghrib kadang-kadang. Ngobrolin orang, ngobrolin ya bukan sayang banget Pak ya. Sayang sekali. Puasa lapar dihancurin mau maghrib tuh pahalanya. Hanya dengan ngomongin orang di warung itu. Tahu nggak itu pelit amat nggak pernah sedekah. Yang lain pada sedekah dia mau nggak? Dia mau pelit. Ngomongin orang sebenarnya. Sudah mau maghrib pulang. Ya sudah ganjar hilang kabeh. Ganjaran lapar dari pagi, haus dari pagi, mau maghrib ngobrolin kejelekan orang. Ya sudah, sia-sia kan Pak. Hati-hati lo, Bapak, mulutnya Ramadan nih. Istighfar. Biasanya orang setelah masa istighfar, ini habis sholat istighfar. Padahal itu kebaikan. Sama pada dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ada astaghfiruka ya? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kebanyakan orang dibacanya hanya setelah pengajian. Padahal hak itu doa bukan hanya, memang bukan diperuntukkan untuk majlis pengajian sebenarnya, tapi kumpulan-kumpulan kumpulan apa saja. Kebanyakan kumpulan itu ya kumpulan yang tidak bermanfaat. Makanya nih habis ngopi-ngopi nih, grup ngopi pagi sore, kalau bubar membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis lebar, habis nonton kos kambing, habis apa saja kumpul-kumpul, itu disunahkan menutup majelis lebar dengan doa tadi. Kenapa? Fungsinya doa itu adalah menghancurkan dosa-dosa dalam kumpulan itu yang terjadi. Nah, sekarang di majelis pengajian ibu-ibu, bapak-bapak pun kalau habis pengajian selesai membaca kafaratul majelis tadi. Kenapa disebut kafaratul majelis? Kafarah kan peleburan tuh, peleburan. Majelis itu kumpulan tempat duduk. Jadi kumpulan melebur dosa-dosa kumpulan tadi. Kan umumnya pengajian begini, apa yang dilakukan, dosanya apa? Kan enggak berdosa tuh. Tapi ditutup dengan doa tadi. Karena itu fungsinya doa untuk menghancurkan dosa-dosa yang tadi baru dimulai. Ngobrolin orang, marasin orang, menjelek-jelekin orang. Itu akan hancur semua dengan doa tadi. Tapi dalam pengajian ini kan enggak ada. Tapi kenapa istighfar ini? Karena pentingnya kita, urgensinya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kalimatnya pakai itu untuk mendidik kita agar kita selalu ingat tentang diri kita, dosa kita. Agar kita sering banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering lalai, kebaikan saja kadang kita merasa sudah itu ada kebaikan. Padahal kebaikan itu sering terjadi hal-hal yang keliru. Dan itu harus diminta maafkan kepada Allah. Apalagi tidak baik. Kenapa habis sholat istighfar? Karena sholat kita nggak benar. Sholat kita masih jauh dari sholat. Kenapa Nabi istighfar mengajarkan kita agar kita setelah sholat meminta ampun kepada Allah? Karena kita nggak sesuai dengan yang diinginkan Allah dalam sholat kita. Sholat itu kata Allah, wa aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku kata Allah. Itu inti sholat itu, mengingat Allah dalam sholat kita, pikiran kita, hati kita fokus kepada Allah. Itu dalam sholat, itu inti sholat itu, membesarkan Allah, ingat Allah, Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar, Allahu Akbar kabur, memuji-muji, membesarkan Allah. Sehingga dalam sholat itu ada hati kita merasa tadzallul,
merasa hina, merasa rendah, dan terus ingat kepada Allah dalam sholat kita. Itu ini sholat. Nah, sholat kita sekarang seperti apa? Allah Akbar, benar, Allah Akbarnya benar, membaca Al-Fatihah juga benar. Tapi pikiran kita, hati kita kemana-mana kan? Nggak ingat Allah kan? Ingatnya cowok, gitu, ingat macam-macam. Ingat masakan, sayuran, semacam-macam. Apalagi mau lebaran THR belum datang. Anak-anak belum beli baju, beras, harus bayar zakat fitrah segala. Ruwet, ngampret, rumah bocor, batu baik, duit nggak ada. Semua anak kurus-kurus lagi kena panas, kena batuk, kena pilek, demam, duit nggak ada, jualan nggak laku-laku. Ruwet, sholat pikirannya itu ngampret kemana-mana. Makanya Nabi ajarkan setelah sholat membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena sholat kita masih jauh dari kesempurnaan. Paham ya? Ibu-ibu dengar baik-baik. Al-Quran mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Oke. Kalimatnya inna sholata, inna pakai sesungguhnya, itu taukid namanya, huruf taukid, meyakinkan kita, yakin sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau orang sholat tidak benar, pasti teman. Allah pastikan kalimat inna. Kalau sholat tidak benar, pasti dia tidak akan melakukan hal yang munkar dan keji. Pasti. Korupsi, nyolong, apa? Nggak mungkin, mustahil. Karena kalau masih melakukan, kalau sholatnya sudah benar dan masih melakukan, itu berarti bohong Allah. Paham nggak? Allah itu bohong berarti. Padahal itu kan firman Allah. Dan mustahil muhal Allah bohong. Paham ya? Mustahil Allah bohong. Mustahil. Pasti Allah itu benar. Pasti. Nah kalau Allah mengatakan inna, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pelakunya dari berbuat keji dan munkar. Itu sudah pasti tuh. Pasti. Nah sekarang faktanya, realitasnya, banyak orang sholat 5 waktu. Benar sholatnya 5 waktu. Kadang-kadang berjamaah full. Tapi kelakuannya masih kayak setan. Banyak kan? Ya kayak saya. Kelakuannya masih kayak setan. Masih gak benar. Masih punya perasaan iri, hasut, dendam, marah, macam-macam. Berarti yang benar apakah Quran yang benar gak itu kita sholatnya rajin nih. Tapi masih begitu terus. Korupsi jalan, bahkan haji tiap tahun. Korupsi baik. Masih jadi maling baik, nggak takut baik. Sholatnya padahal kenapa? Bulan-bulan Mekah, umroh. Masya Allah. Umroh itu bukan sebuah keinginan yang rindu kepada Ka'bah, pengen mengunjungi Ka'bah Baitullah, ingin tawajuh di sana, pengen mengajar di sana. Enggak. Dia pengen umroh terus, keren, traveling lagi. Sehingga sholatnya itu tidak menghasilkan apa-apa. Bukan salah Quran, salah kita. Sholat kita masih belum benar. Sehingga belum terbentuk kita ya. Saya masih belum terbentuk sama sekali. Masih jauh dari kesempurnaan sholat kita. Berarti bukan Al-Quran yang salah, sholat kita yang salah. Sholat kita yang masih jauh dari yang namanya sholat. Karena Allah mengatakan pasti berubah, pasti akan menjadi mencegah seseorang perbuatan keji dan munkar. Nyatanya banyak orang masih sholat 5 waktu, tapi juga masih nggak benar. Berarti sholatnya yang belum benar. Kalau benar pasti berubah, pasti benar segala perilakunya. Pasti. Jaminannya dari Allah. Nyatanya banyak orang yang sholatnya rajin, tapi kelakuannya masih kayak setan. Itu berarti sholat saya nggak benar. Maka mulai belajar sholatnya yang benar. Semampu kita usaha agar sholat kita menjadi baik, menjadi bagus, agar bisa mengubah sikap kita sekalipun. Dari mulai belajar dari segi fisiknya, pakaian yang dipakai, gitu loh, mukena yang dipakai, yang bagus, yang baik, kopiah yang dipakai, sarung yang dipakai, semua untuk Allah. Beli mukena yang bagus, beli kopiah yang bagus, beli sarung yang baik,
untuk memuliakan Allah. Dari mulai fisik, penghormatan kita dinilai oleh Allah, adabnya, etikanya. Ini kalau ke kantor, masya Allah, rapi, sepatunya mengkilat, disikat terus, bajunya setrika masya Allah, rapi. Itu ke kantor, bagus itu, bagus. Untuk menghadap bos nggak enak kalau saya, tapi kalau sholat saung bolong ditambal jari dan enggak barang kita enggak pletas di bawah pak, enggak beli koknya hitam jadi merah, dibeleduk sampai putih, ngebul bau apa, enggak beli pada masya Allah beli nongkrong di kafe atau beli ini beli itu ratusan ribu untuk beli kok jasa enggak buat pada itu untuk menghadap Allah. Dari fisiknya itu sudah harus dinilai seorang mukmin yang ingin menghadap Allah, tentu disiapkan segala sesuatunya, termasuk segi pakaian dari awal mula ditingkatkan. Ini mau kena bau minyak angin gitu, oh banyak minyak tanah pas goreng-gorengan campur bawah ini. Tapi kalau mau arisan, kalau mau masya Allah, pilih-pilih baju, ganti lagi, nggak cocok ganti lagi, nggak cocok ganti lagi, 2 jam dandan. Anda orangnya datang, mandinya setengah jam, make upnya setengah jam, ganti baju setengah jam, sampai ke arisan baru selesainya ada, sampai dapat bu, gelang kami semua ada 5, cincin gede-gede kayak sipak semua pokoknya. Itu hanya mau totalitas. Tapi kalau menghadap Allah itu yang mukena dicantol sampai pada Allah mau nggak dicuci berdebu, baunya apa? Nggak apa? Pakai kepada musuh menghadap Allah itu yang Allah yang kita mau sungkemi, kita sungkem munajat kepada Allah, tapi enggak diperhatikan. Ya, makanya kalau bisa pakai yang bagus, beli untuk Allah, niatkan ini untuk menghormati, memuliakan ibadah saya kepada Allah. Habis badminton pakainya belum pakai baik untuk sholat. Aduh, kecuali kalau darurat tertentu boleh. Kalau kita lagi di sawah nggak ada pakaian lagi yang monggo. Mungkin kita ada di rumah. Mana pakaian sholat, mana pakaian apa. Itu dari awal mula bisa. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib itu kalau wudhu mukanya itu harus wudhu, mukanya itu gemeter. Sahabat tuh nanya, Sayyidina Husain kenapa sujud? Apa dia? Mukanya gemeter, deg-degan. Sebentar lagi saya akan menghadap Allah. Saya akan munajat, sungkem kepada Allah. Gemeter. Apakah saya bisa khusyuk, bisa menghadap, bisa konsentrasi, bisa fokus menghadap Sang Pencipta? Akan berhadapan dengan Allah. Bagaimana saya bisa saya fokus? Udah deg-degan dulu. Kalau udah butuh mau sholat ini, kepada Allah. Jadi persiapan itu pikiran hati ya Allah. Bisa nggak saya bisa menghadap Engkau dengan khusyuk, tadarrur, takhasyur dalam ta'abbud ini. Kita kan nggak begitu. Wudunya cepat. Udah kayak bom mandi di sungai. Ada lewat segala macam. Orang kita bisa nggak hati-hati. Padahal dalam wudu itu hadis Bukhari Muslim sahih, kalau wudunya sempurna benar, itu wudu sudah meruntuhkan dosa-dosa kita. Itu sahih hadisnya. Wudu itu bukan hanya membersihkan secara fisik kotoran, tapi membersihkan dosa. Ampuh sekali wudu itu. Wudu adalah penghancur dosa, rontok semua dari tangan yang berbuat salah. Kata Nabi ini, dari ujung-ujung kukunya keluar semua, ambrol semua. Dari muka, ada mata, ada telinga yang dicuci, mata kita melihat hal yang haram, telinga kita mendengar yang haram, hancur semua karena wudu. Sering berwudu, menghancurkan dosa, habis terkikis. Itu wudu. Makanya wudunya yang sempurna, kata Nabi, yang sempurna. Pertama menghadap kiblat. Jadi kalau ada keran ini kecil. Biasanya kalau keran kan muter nih,
Cari posisi yang kira-kira karena itu kitanya bisa menghadap kiblat. Itu sunnah. Karena buq'ah yang paling mulia adalah kiblat. Makin menghadap kiblat. Ke sana ya. Nah, yang kaya ke sini, kita menghadapnya ke sana kan. Itu sunnah. Lepas itu wudunya yang sempurna ya, baca bismillah. Nabi itu bismillah pada saat kita membasuh kedua tangan jari-jari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau itu doa itu adalah anjuran saja, tidak wajib ya. Sampai dalam hati saja udah cukup ya. Niatnya ketika membasuh wajah, karena membasuh ini adalah sunnah. Sunnah itu dilakukan, jangan ditinggalin. Sunnah ini biarin aja, nggak usah. Kumur-kumur sunnah, jangan ditinggalin. Istinsyaq sunnah, jangan tinggalin. Ini mau ke keran, yuk, langsung yang terbuka. Cuci tangan, kumur, istinsyaq, baru muka juga harus hati-hati. Semua harus kena. Ini muka nih. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Semua ada make up-nya. Bersihkan dulu make up-nya. Leket-leket berminyak, bersihkan, nanti nggak nyampe. Udah selesai, buka 3 kali tangan. Tangan itu utamanya adalah dari ujung ini. Kalau ada orang wudu dari sini, dari siku ke bawah, sah hukumnya, tapi kurang afdol. Yang afdol adalah dari bawah ke atas. Seperti Quran mengatakan, "Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Wa aydiyakum dan tanganmu ilal marafiq. Hingga siku. Berarti dari sini ke siku, bukan dari siku ke bawah. Sunnahnya utamanya dari sini. Tapi ulama mengatakan ilal ka'bain itu maksudnya ilal bimakna ma'a. Bimakna ma'a. Beserta, bukan ke dari sini ke sini, bukan, tapi ini bersama ini. Artinya boleh dari mana saja. Mau dari atas boleh ke bawah, dari bawah ke atas boleh, tapi utamanya dari bawah ke atas. Ya, yang sempurna 3 kali sempurna. Tangan 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Itu namanya sunnah. Kalau ada orang mencuci tangan, bruk sekali, cukup memang, tapi 3 kali sunnah. Digosok-gosok sunnah. Imam Malik wajib menggosok-gosok wajib. Kalau ada orang wudu tidak menggosok-gosok, tidak sah wudunya. Itu mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i sah. Yang penting air masuk kena semua. Ya. Itu kena semua. 3 kali itu sunnah hukumnya. Sunnah kita mau mencuci tangan 3 kali, 3 kali kanan dan kiri. Kalau kiri dulu makruh. Makruh tapi sah. Makruh. Kanan dulu terus kiri. Habis tangan apa? Mengusap rambut kepala. Gak punya rambut gimana? Botak permanen kan ada loh, botak permanen. Tetap disunahkan kita mengusapnya. Sunnahnya adalah semua rambut dari bagian depan ke belakang terus ke depan lagi. Oke, 3 kali. Dan itu sunnah. Mesemuakan. Dalam bahasa Syafi'i cukup 3 helai rambut itu sudah mencukupi. Hanya Syafi'i loh. Yang lain gak sah. Hambali gak sah begitu. Hanafi gak sah. Hanafi harus lebih dari separuh. Sama dengan mazhabnya Imam Ahmad. Syafi'i enggak. 3 helai rambut sudah cukup. Hanya untuk sahnya. Tapi sempurnanya tetap mazhab Syafi'i semua rambut tetap dari depan ke belakang, oke? Jadi kalau mazhab Syafi'i cukup nih, misalkan pakai minyak rambut, apa namanya? Orek apa? Rambut apa? Pokoknya bel cream atau sampo, air sampo, minyak rambut, apa terserah pokoknya. Yang hijau itu orang ngaring. Karena sayang masih baru dipakai kanco, misalnya grease. Aduh, mau orang gimana nih? Ya udah, misalkan ambil air, pel, dikit aja. Atau di belakang, sah. Di belakang pakai depan itu sah. Oke, tapi harus rambut kepala. Jangan jenggot, gak sah. Tidak boleh, gak sah.
alisnya nggak sah, rambut di kepala, bagian belakang, samping kanan, samping kiri boleh, depannya sayang, nggak, itu sah, hukumnya sah. Tapi sunnahnya semuanya, oke? Habis apa? Rambut kepala apa? Kebal. Oh iya, terus telinga. Nah, asli bu, telinga ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Membasuh telinga itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Oke, telinga tidak wajib. Dan airnya disunahkan air baru, tajdid, ngambil baru, bukan bekas tadi terus langsung kuping. Kalau Ahmad bin Hanbal langsung, kalau Syafi'i enggak, ngambil baru untuk mengusap kupingnya. Jadi 3J nih, Pak, atas ke bawah, jempol di belakang, ke atas kanan. Oke? Itu cara untuk telinga. Walaupun hanya ya sah juga sih, tapi nggak sempurna gitu tuh. Nah, telinga dari atas ke bawah untuk telinga, jempol di belakang telinga, naikkan ke atas. Nah, itu cara telinga. Terus telinga apa? Kaki, apa-apa. Kaki itu sampai ke di atas mata kaki. Batasnya itu mata kaki, Pak. Sunnahnya di atas mata kaki. Sunnahnya di atas mata kaki. Hati-hati yang punya kuku panjang-panjang. Kalau ada item-item di bawah kuku kaki, kuku kaki atau kuku tangan, hati-hati kalau ada item-item, air tidak bisa masuk, bisa tidak sah wudu. Maka sebelum wudu bersihkan dulu. Kalau ada item-item, bersihkan bawahnya itu. Nanti kalau wudu nggak sah, bisa nggak sah semua itu. Nah, ya habis selesai kita terus sunnahnya jangan ngobrol. Gimana kalau butuh ngobrol? Sah. Tapi makro ini keran. Nanti surat habis itu mana ya? Nanti kan selesai ya. Enggak apa-apa. Atau Waalaikumsalam. Tar dulu lagi ngobrol. Enggak apa-apa. Sah. Butuhnya sah. Tapi makro sunnahnya adalah tidak berbicara sampai selesai. Sunnahnya tidak berbicara sampai selesai. Kalau berbicara tetap hukum wudunya sah, tapi makruh. Ya, jangan ngobrol. Kalau sama HP, sama ngobrol. Lagi wudu belum selesai. Ayah, kan dulu ya, lagi wudu. Ya ngobrol sama itu, makruh juga. Ulangi. Nah, terus selesai, jangan ngobrol. Doanya menghadap kiblat, sunnah. Nggak sunnah banyak itu. Menghadap kiblat, terus tangan menghadap ke kiblat juga, matanya pandangnya ke atas. Ya, itu sunnahnya. Kalau biasa doa kan ke bawah nih, ini ke atas. Oke, doanya ke atas, matanya pandang ke atas, menghadap kiblat, itu sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal Ajami dengan mutaribin. Itu gitu ya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin nabiyya wa rasul. Oke, terserah. Nanti Allah ya Allah jadikan hamba sebagai orang-orang yang bertaubat, bertawabina, waj'alni mutahhirin, jadikan hamba sebagai orang yang betul-betul bersuci. Jadi hamba yang suci lahir batin, suci dari segala dosa. Itu waj'alni minal mutahhirin, waj'alni min ibadika sholihin atau doa. Itu luar biasa sempurna. Masuk masjid, kaki mana? Kanan dulu. Bacanya apa? Apa bacanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu simple. Keluarnya kaki kiri. Ada suatu yang Allahumma inni as'aluka min fadlik. Subhanallah, itu Nabi mengajarkan kita. Rahmat, minta kepada Allah, menyadarkan kepada Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, bukalah pintu rahmat kepada ya Allah. Iftah abwaaba rahmatik. Keluarnya Allahumma inni as'aluka min fadlik.
Kita diajarkan untuk selalu menyandarkan diri kita kepada Allah, berpasrah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata. Kita dikatakan pasrah, tawakkaltu 'ala Allah. Aku berpasrah diri kepadamu ya Allah. Keluar rumah begitu pasrah. Agama kita ini agama Islam yang paling konsen mengikat kita dengan Sang Pencipta, mengikat kita dengan Sang Pencipta. Naik kendaraan, apa doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina. Coba, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita akan kembali kepada Allah dan pasrah lagi kepada Allah. Mau tidur bismillahirrahmanirrahim wa amut, pasrah dengan menyebut ya Allah, hidup dan matiku pasrah kepada Allah. Ajaran Islam itu adalah ajaran yang sangat-sangat luar biasa agar kita selalu terpaut dengan Allah, agar selalu bersandar kepada Allah dalam segala hal, keluar rumah, masuk rumah, semua. Dan kita selalu ditekankan untuk saling memberi doa kebaikan kepada siapapun. Seperti Nabi katakan, afsus salam, tebarkan salam. Apa salam kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa luar biasa. Kita jangan main-main dengan salam. Itu salam luar biasa. Kita mendoakan orang, assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian. Assalam itu al-istighraqiyah. Apa maknanya? Salam itu melintas zaman, melintas waktu, dunia akhirat. Kita mendoakan orang lain, assalamualaikum, semoga engkau selamat dunia akhirat, selamat dalam segala hal. Assalam kan keselamatan. Allah itu ya salam. Allahumma antas salam, kan itu. Allah antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udu salam, fahayna rabbana salam, wa adkhilna jannata darussalam. Salam, salam, salam. Salam itu keselamatan di surga. Nanti ada sebenarnya darussalam, rumah keselamatan, surga darussalam. Allahumma ya Allah, Allahumma antas salam, engkau yang memberi keselamatan, maha memberi keselamatan. Wa minkas salam, darimu pula keselamatan itu datang ya Allah. Fahayyina rabbana bisalam, maka hidupkan rasa dunia ini penuh keselamatan. Wa adkhilna jannata darussalam, masukkan kami semuanya ke surga darussalam. Itu assalamualaikum, salam selalu untuk kamu. Istighraq sampai di akhirat, mendoakan orang lain agar selamat, saling mendoakan keselamatan. Wa rahmatullahi, dan semoga engkau selalu mendapatkan kasih sayang Allah dunia akhirat, dirahmati, disayang oleh Allah, masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih Allah. Semoga mendapatkan surga, intinya kayak gitu, rahmat Allah. Itu agama kita. Assalamualaikum wabarakatuh, dan keberkahan hidup dunia akhirat. Dunia banyak tidak berkah, percuma. Ilmu banyak tidak barokah, percuma. Ibadah banyak tidak barokah, percuma. Jabatan tinggi tidak barokah, percuma. Semakin Anda banyak ilmu, banyak harta, tapi tidak barokah, akan menjauhkan kita dari Allah hakikatnya. Ilmu kita bertambah nih, ibadah kita semakin bertambah, tapi kalau tidak barokah, tidak membawa manfaat, akan makin jauh kita dari Allah. Sholat kita riya, sedekah kita riya, pamer pengen Allah, kita ngaji pengen dipuji, kita paling pintar, masya Allah, soleh, kita rajin sholat pengen ahli sholat, ahli jamaah, pengen dipuji, hancur semua, semakin jauh dari Allah. Maka harus ingat setiap ibadah kita karena Allah kan, inna sholati wa susuki wa yamaha wa kawasaki. Hati-hati loh, supaya kita ingatnya motor baik sembahyang gimana. Inna sholati wa nusuki, nusuki ibadah kan, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ingatnya kawas, ya.
Ingin ninja terus ini Kawasaki yang Surati Suzuki wa Yamaha Kawasaki kok kesana-sana yang khusus sembahyang. Jadi baca ikhlas, baca karena Allah apa adanya, sewajarnya, jangan dicampuri dengan keinginan dipuji orang, di alun-alun orang, enggak ada faedahnya Pak, enggak ada faedahnya. Andaikan pun kita dipuji orang, karena tujuan kita hanya di situ, sudah hanya sampai di situ amal kita. Sudah dibalas bersama orang, dipuji-puji kita, sudah cukup. Di akhirat enggak ada balasan dari Allah total. Mentok sampai kita pengen dipuji orang, terus dipuji, ya udah sampai di situ aja. Amal kita nggak nyampe akhirat itu. Amal kita pengen dipuji orang, sepeda kita, ngaji kita, ilmu kita pengen dipuji orang, terus nyampe ya dipuji sama orang, ya sudah sampai di situ doang, nggak nyampe ke Allah, nggak nyampe ke akhirat. Sayang banget kan? Maka amal lakukan seikhlasnya karena Allah, sewajarnya, seadanya. Ya Bu, Pak silakan kalau ada yang tanya monggo silakan. Tanya apa baik masalah apa saja dulu. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tak mau bertanya. Disampaikan bahwa pada waktu wudu, pada waktu basuh tangan kita membaca Bismillah. Hanya di masalah mungkin di rumah saya tidak punya tempat wudu khusus, wudunya di kamar mandi. Nah, harus bagaimana kita seperti itu termasuk doanya lagi. Kalau selesai baca doanya di mana Pak? Di kamar mandi ya, maksudnya kamar mandi atau kita sudah keluar. Soalnya berkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar bebek, Bapak-bapak. Jadi kita itu dimakruhkan membaca Al-Quran, berzikrullah di kamar, di hammam, di kamar WC ya, itu makruh, bukan haram ya, makruh. Boleh berzikir membaca Quran dalam hati boleh, oke? Atau membaca Al-Quran tidak jelas, keluar suara, tapi tidak didohirkan kalimatnya. Contoh, dibaca sedih hati tapi bilang baca Fatihah. Boleh. Yang penting tidak jelas kalimat-kalimat zikir yang diucapkannya. Makruh, tidak haram. Termasuk membawa kalimat tulisan yang ada di keluarnya. Al-Quran, baca wirid dan ke dalam kamar mandi. Nah, maka termasuk membaca Bismillah pun dimakruhkan. Maka kita bukan haram ya, dimakruhkan. Maka kita membacanya jangan jelas. Tadi kan Quran kan boleh tapi asal jangan jelas. Kalau jelas nggak boleh, makruh. Jadi kita atau dalam hati saja. Kalau doanya itu di luar Pak. Kalimat Nabi ketika kalau kan ghufranak itu muttafaqun alaih. Kalau hadis yang lainnya ada tambahan alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Itu di luar, bukan di dalam itu. Iya. Nah, kalau wudu boleh, di dalam boleh. Yang dimakruhkan kita itu di dalam kamar mandi adalah baca Quran zikrullah dengan suara yang jelas. Kalau praktek wudunya tidak makruh, ya. Yang makruh itu adalah bacaannya. Nabi itu pernah ada orang assalamualaikum, kajian Nabi lagi mau hajat nih, kajian Nabi gak jawabnya di luar, orang udah gak ada. Kajian di luar, waalaikumsalam, gak ada orangnya. Nabi udah keluar, jawabnya di luar. Jadi zikrullah di dalam itu hukumnya makruh, ya. Tapi kalau di hati monggo tidak apa-apa. Nanti praktek wudu tidak makruh sama sekali di luar, tidak makruh, ya. Dan di dalam itu tidak makruh, dalam kamar mandi kita wudu. Yang makruh itu baca bismillahnya, doanya diperjelas di kamar mandi, keluar. Doanya di luar. Ghufranak itu adalah muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Hanya ghufranak Pak. Aku mohon pengampunanmu ya Allah. Coba kalau kita ambil hikmahnya diteliti, kok kenapa kita keluar dari situ? Aku mohon pengampunanmu ya Allah. Apa? Coba Pak. Padahal kita lagi beol atau habis gitu, kok doa
nikmat dari Allah yang luar biasa. Orang makan setiap saat, kalau nggak ada yang keluar, jadi penyakit kan? Penyakit. Makanya alhamdulillah bahasanya itu. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Ya Allah, terima kasih Gusti. Alhamdulillah adhaba 'anni al-adha, yang telah menghilangkan saya dari penyakit, wa 'afani, dan menyehatkan hamba ya Allah. Sehat. Penyakit hilang tuh dibuang tuh apa sih? Mau makan sate kita tetap aja. Sayang amat ya. Habis makan sate dibuang-buang kan nggak pernah ikhlas banget kan, itu penyakit. Kamu kan orang makan empal gentong, makan sate, habis BO dilihat nih, waduh sayang amat, habis makan sate dibuang-buang itu tengok-tengok, nggak ada. Kita ikhlas banget dibuang, alhamdulillah, kan jadi penyakit kan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz, yang saya belum paham mengenai tadi apa bedanya antara maafun dan maghfirah. Tadi kan maafun atau maghfirah itu adalah ampunan Allah yang sebenarnya diberikan oleh Allah tanpa minta atau tanpa dikasih ya. Iya. Jadi contohnya apa? Kan kita istighfar itu kita meminta. Jadi yang dimaksud dari ampun itu kan meminta ampunan Allah tanpa minta. Jadi contohnya itu apakah dosa besar, maksiat, atau dosa kecil gitu. Ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, contoh afun atau ampunan Allah kepada kita tanpa kita minta, ya, itu biasanya melalui banyak hal. Di antaranya adalah dengan wudu, dengan membaca tasbih 33 kali, hamdalah 33 kali setelah sholat, Allahu Akbar 33 kali, kemudian la ilaha illallah, setelahnya itu disebut Allahu Akbar wa wasilah dan Rasulul Qadir. Itu kan fadilahnya kata Nabi sahih, membaca tasbih itu tanpa kita minta ampun kepada Allah, itu semua dosa-dosa kita diampuni walau kanat mithla zabadil bahri. Sahih disebut walau kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Saking banyaknya dosa itu, dengan tasbih 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, terus disempurnakan kata Nabi, wa yutimmu bimi'ah la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu. Disempurnakan itu menghancurkan seluruh dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan. Itu berarti tanpa kita minta ampun kepada Allah, itu namanya afun. Kalau istighfar itu kita minta dulu baru Allah kasih ampunan. Tapi kalau afun tidak diminta dulu Allah ampuni, dan biasanya dilakukan dengan berbagai hal, termasuk nih hadirnya sampai di majelis ini, malaikat kan berdoa, Allahumma gfir, Allahumma arham, ya Allah ampunilah orang-orang yang ngantuk di masjid itu. Yang dengerin nih, ya Allah sayangkan mereka, tanpa kita minta kan, kita ngomong aja dengerin pengajian. Ada ngantuk, tapi kita dimintakan ampun oleh malaikat, dan Allah ampuni tanpa kita minta. Ada yang mendoakan malaikat, itu namanya. Terus yang kedua nih Pak, ulama berbilang afun itu pengampunan dosa yang diangkat, dihapus. Kalau maghfirah pengampunan dosa yang ditutup, ditipet. Nah, itu ulama ada mengatakan kalau ampunan Allah yang berupa maghfirah adalah dosa-dosa kita di akhirat ditutup, ditipet. Jadi nggak ada. Padahal di balik tipek itu ada nggak? Tipek itu konstruk tipeknya. Di bawahnya ada, tapi ditutup. Artinya sama saja, fungsinya sama, tidak dianggap lah. Diampuni sudah bebas sebenarnya, cuma masih ada tuh. Tapi kalau afun itu total, tulisannya dosanya diangkat, dihapus, bersih. Itu afun namanya. Tapi kalau maghfirah ada tapi ditutup, sama saja. Kalau ditutup diampuni kan, dianggap nggak ada. Itu diantaranya perbedaan afun dan maghfirah. Ada tipek, ada penghapusan. Ya monggo. Pak Ustaz, kita bertemu belakang awal Ustaz memberikan kajian mengenai
kita belum memaknai apa itu Allah, siapa itu Allah, bagaimana Allah. Mungkin itu salah satunya yang membuat kadang-kadang kita itu tidak bisa konsentrasi soal. Padahal luar biasa menghadap, sementara kita masih berkantor berat menghadap bos luar biasa. Kita menyiapkan diri agar tidak tegur bos, karena ada rasa takut pasti kan. Ya. Silakan menghadap pada bos luar biasa. Model bos is big boss, maha kuasa. Sepertinya kalau kita menyadari, bukan karena hanya mengenal Allah dari ucapan hanya Allahu Akbar. Mungkin kalau kita lebih dalam lagi mengenal Allah, kita akan takut seperti ini. Ustaz, bagaimana cucu Rasulullah pada saat berwudu bergetar. Ya Allah, berhenti Allah, kamu akan menghadap budak-budak. Itu mungkin salah satunya yang menjadi kekhawatiran kualitas sholat saya khususnya. Terima kasih Ustaz. Bagaimana untuk bisa kita meneladani cucu Rasulullah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi dalam hadis Jibril itu kan yang ketiga adalah ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika engkau ta'abbud ibadah kepada Allah, maka seakan-akan engkau melihatnya. Andaikan kau tidak bisa melakukan itu, maka anggaplah atau ingat-ingatlah Allah sedang melihatmu. Itu dalam sholat kita sedang diperhatikan oleh Allah. Nah, mengingat Allah di dalam sholat itu, mengingat Allah, melihat Allah adalah mengingat segala kemahaannya. Jadi tasawur menggambarkan Allah. Tasawur dalam sholat kita ada tasawur sifatiyah, bukan tasawur dzatiyah. Mas ya, menggambarkan Allah, menghayalkan Allah, menggambarkan Allah, mentasawur, membentuk dalam ingatan kita, bukan tasawur dzatiyah. Naudzubillah, karena itu pasti tajsim, tasbih, tapi tasawur sifatiyah. Bukan zat tapi sifat, yaitu sifat keagungan Allah yang kita ingat dalam sholat adalah keagungan-keagungannya, kemahaannya, keluar biasaannya, yang kasih sayangnya, ya Allah menciptakan langit yang luar biasa, ya Allah memberikan ruh kepada kita, nyawa, nafas, yang mata, kedipan mata, semuanya kekuasaan Allah. Sehingga Allah begitu luar biasa, sehingga muncul dalam hati kita bahwa kita adalah orang yang ahli maksiat, jauh, orang yang rendah, sehingga muncul ketakutan untuk berpikir tentang yang lain. Akhirnya kita konsentrasi berpikir tentang Allah, berpikir tentang kalimat-kalimat yang kita baca. Ketika kita Rabbighfirli warhamni wajibur, gitu ya, Rabbighfirli ya Allah, ampuni saya Allah, warhamni, saya bila hamba ya Allah, gitu. Wajibni, sempurnakan segala yang kekurangan saya. Jadi kita akan memaknai kalimat-kalimat itu dengan jiwa, dengan hati. Maka kita akan semakin terkonsentrasi. Jadi dalam Ghazali itu ada beberapa hal tahapan di mana orang sholat untuk bisa mencapai khusyuk. Tapi ini kesulitan bagi kalangan awam, kalangan kita. Memang harus belajar tentang ilmu suluk atau ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nufus, karena kurangnya konsentrasi kita dalam zikrullah, dalam munajat, dalam sholat, karena jiwa kita masih belum stabil, ya. Banyak orang yang menempel dalam hati kita, itu yang menyulitkan kita untuk bisa khusyuk, karena kita masih senang dipuji orang, kita masih senang ria, masih senang pamer, masih sering
marah ke orang, sering ngomong, sering marah, sering itu, sehingga sulit kita mendapatkan nurillah atau emanasi ilahiyah ketuhanan nurullah. Karena karena hati kita gebal, kotor, sehingga susah untuk ditembus oleh nur ilahiyah. Cahaya Tuhan itu akan sulit masuk karena kita sering atau masih senang memelihara penyakit hati. Padahal khusyuk orang itu kan di hati. Kok sekarang bisa dilihat dari hati? Hatinya kotor, hatinya penuh dengan dendam, dengan iri, dengan hasut, dengan seni puji, ujub, sehingga nur itu nggak masuk, mental semua, sehingga susah. Maka usaha yang pertama adalah bagaimana kita mencoba untuk sering tafakur, ya, berpikir, merenung malam-malam, hati kita dimulai dibersihkan, ya, sifat-sifat yang sombong, hasut, marah, dengki, dan sebagainya itu disingkirkan, namanya tahalli. Kita bersihkan, kemudian baru masukkan tahalli, ya, dihiasi dengan zikrullah diisi supaya bercahaya. Kemudian baru tajalli, pada akhirnya akan muncul tajalli bahwa zahir kita, batin kita itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Dan itu melalui proses yang panjang. Artinya ya belajar dari awal. Kata Nabi kan di sini setiap manusia itu kalau hati. Kalau hati orang baik maka akan berat dengan baik. Kalau tidak ya akan rusak. Maka usaha kita adalah bagaimana meninjau diri kita, introspeksi diri, hati. Fa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Itu Quran. Ada orang yang hamba Allah yang ditutup oleh Allah, tidak mampu melihat mendeteksi keadaan hati jiwanya. Yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dia sendiri tidak mampu, tidak lupa, semelalai kalau dalam hatinya banyak persoalan penyakit-penyakit berbahaya. Jarang orang yang memikirkan itu. Tapi kalau kita penyakit zahir, penyakit batuk, demam, sakit gigi, wah orang paling ribet cari obat. Tapi penyakit hati yang bersarang, orang lalai mencari obatnya. Nah, makanya dari mulai membersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Itu usaha dari situ, Pak. Bu. Karena apa? Karena Allah itu menjatuhkan murid. Kata Imam Syafi'i ketika bertanya kepada Ulil Waqi' bin Jarrah Hijrah, syatautu ila waqi'in su'ahidhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa'akhbarni bi anna ilma nur wa nurullah la yuhda li'asi. Kata Imam Syafi'i, kenapa hati kita butak, kenapa pikiran kita jendel, kenapa kita seperti ini? Karena apa? Karena faktor hati kita yang tidak pernah diperhatikan. Wa nurullah la yuhda, cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang yang ahli maksiat, yang hatinya penuh dengan maksiat. Susah ditembus. Maka usaha kita dari sekarang belajar semampu kita, semaksimal kita untuk mencoba membersihkan penyakit-penyakit itu. Ya. Sering tafakuri, kalau saya sering pamer, kalau saya sendirian, kalau saya hasut, kalau saya ujub itu dengan amal sendiri, itu ujub namanya. Kita ini ahli ibadah, ahli sholat berjamaah, ahli ngaji. Itu itu ujub, itu penyakit. Jadi penyakit hati, dendam, benci pada orang, berhenti. Benci ke orang, tak berhenti. Berhari-hari, berminggu-minggu kadang-kadang ketemu. Mau keluar rumah ada dia. Dan tak ada. Kayak Masya Allah. Hati-hati itu pelong bersihkan. Apalagi mendekati Lebaran ini, siap saatnya dibersihkan total. Agar dia kita sesering maafkan dengan ikhlas, tulus, ikhlas, polos, plong dengan Allah. Hak kita hakullah bebas, dengan manusia juga bebas. Kita seperti kawaladat sungguh, seperti bayi yang kembali, yang baru lahir, tidak mendapatkan dosa, bersih. Itu harapan kita. Paham ya? Ya, silakan sudah. Lagi Enggak, satu lagi saja. terkait dengan tadi salam ya. Ya. Maknanya sangat tinggi sekali tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini. Ya. Nah, kadang-kadang terutama di pejabat ya, sering ditambahin gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
Ini memang pasti khilaf ulama ini, khilaf ulama ini. Kalau seorang pejabat, saudara, kalau pejabat di negara yang majemuk, boleh. Oke, pejabat nih, karena dia itu membawai semua orang. Tapi kalau kita Om Swastiastu, misalkan kepada orang sendiri situ, salam aku bajikan apa? Kalau kepada orang Islam bukan pejabat, gak boleh, gak boleh. Tapi kalau dia pejabat nih, assalamualaikum warahmatullahi orang Islam, salam sejahtera Rono, Om Swastiastu dan itu untuk orang dia pejabat nih, pejabat, saat ini pejabat. Karena dia itu masuk dalam kategori pejabat itu kan membawa semua agama nih, misalnya. Kalau dia pejabat kan, tapi kalau bukan pejabat jangan. Om Swastiastu, ya nggak boleh. Om Santi Swastiastu. Nah kita jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kena semua itu, bagus semua. Nah, kalau pejabat boleh ngomong. Atau begini nih, gini. Boleh nih ya. Kita boleh pejabat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk ya. Boleh itu terjemahan ya. Salam sejahtera untuk kalian, bukan salam keadilan dan sejahtera, bukan. Salam sejahtera, keselamatan untuk kalian semua itu artinya saja itu boleh. Boleh, silakan boleh. Tambah itu. Sudah kalau tambah-tambahan pun itu sudah. Cuma anak orang tidak ngeh ke situ. Arti daripada yang luar biasa itu kan. Salam sejahtera, pahami di situ. Salam sejahtera untuk kalian semua. Itu tak apa. Jangan memulai salam kepada orang muslim, ya. Kecuali kalau mereka bersama-sama. Dan situ ada orang Islam orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diniatkan kepada untuk orang Islam. Oke. Walaupun orang Muslim orang nggak apa-apa. Yang penting ada Islamnya. Kita niatkan orang Islam. Tapi kalau individual, kata Nabi, la tabda'u assalamu bil yahudi wal nasara. Jangan mulai salam dengan mereka. Tapi kalau mereka yang berislam pada kita, jawab kata Nabi, jawab tapi dengan alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bukan. Tapi alaik. Jawab dengan gitu. Jawab tapi alaik. Dan jangan mulai. Kalau individu, tapi kalau kebanyakan boleh. Boleh. Silakan. Intinya kalau itu berarti kepada orang yang jelas tuh ya. Semoga kamu selamat. Kau mengingat kepada Allah. Silakan. Waalaikumsalam jawabannya gimana? Kak, gimana? Kalau dari agama lain beri salam, Iya. Assalamualaikum. Sudah bilang Waalaikumsalam gitu. Enggak ada salam Pak, hadisnya. Alaik atau alaik. Ya, alaik atau wa alaik. Karena kalau Islamnya jelas, kita mendoakan mereka selamat akhir juga dengan karena Al-Quran sudah mengatakan alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin terus fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul itu Allah yang menas itu innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir kafaru min al-kitab dari kitab Nasara Yahudi wal musyrikin yaitu Buddha itu sebagainya lah masuk itu musyrikin fi nari jahannam mereka ada nanti di neraka jahanam khalidina fiha selamanya ulaika hum syarrul bariyah mereka makhluk yang paling buruk. Nah itu Quran logika selamanya di akhir ngomong selamat kok kita ngomong selamat gimana? Nggak boleh ya. Tapi kalau kita mendoakan semoga Allah memberi hidayah hadakumullah, boleh. Kalau kita mendoakan orang Kristen, orang lain, hadakumullah, Allah mahdik, Allah yahdik, boleh itu. Kanjeng Nabi apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa Nabi ketika ditimpuk di Taif, dilempari batu orang kafir. Apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasihlah hidayah kepada mereka. Mereka tak tahu kalau aku seorang Rasul, kalau aku utusan ya Allah, dilempari batu sampai berdarah-darah. Jangan dihancurkan. Kan Jibril kita mau hancur saja dalam Taif. Yakin dua bukit itu hancur semua. Kata Jibril begitu. Ini saya datang dari Allah Muhammad, diperintah Allah
Dua butik ini dia menghimpit orang-orang Taif, mati semua. Yang menyakiti kamu, dia lari sampai berdarah. Katanya, jangan Jibril, jangan. Segitu menyakiti Nabi, sudah datang, jangan ya Allah, jangan. Enggak mau, enggak ada kepikiran Nabi kan membalas. Kalau kita kan di pusat itu orang itu datang tentara gitu. Wadi, siapa yang mobil kamu? Itu tuh udah payah Pak, dot, gitu. Atau udah Pak, cepat hajar aja Pak, hajar habisin. Kan gitu Pak. Mumpung kan ada yang al-bojo gitu. Nabi Muhammad ini Allah di Jibril menawarkan itu. Nabi enggak. Apa doa Nabi? Ya Allah, tunjukilah mereka, kasih hidayah mereka. Mereka belum ngerti, belum paham, belum berhidayah kan? Beri hidayah mereka. Tuh hati Nabi, lembutnya jiwa Nabi Rasulullah, Nabi kita lembut, nggak mau ada umatnya yang tidak selamat, yang selamat hidayah. Makanya kalau orang di luar Islam, Allah yahdi, semoga Allah memberikan hidayah kepada hadakumullah, semoga Allah memberi hidayah kepada kamu. Karena kita pengen semuanya selamat dengan nikmat nur Islam, dengan cahaya Islam, kan begitu Pak? Ya, paham ya? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Ya udah, tidak ada ya. Jangan ada lagi, tidak ada lagi. Tidak ada. Udah. Sedoanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada sedikit kabar gembira. Kemarin saya kan ngaji di Jakarta, malam Jumat kan biasa di Jakarta ngaji tafsir. Ada 2 orang Kristen masuk Islam. Alhamdulillah, syahadat di pondok itu sama saya. Satu namanya Albert, orang Petamburan. Yang satu adalah Suryati, Kristen Jawa. Satunya Katolik dari Petamburan, namanya Albert. Diganti namanya Abdullah, maksudnya namanya Nur Hayati, Zahra Nur Hayati, diganti sama Kiai. Syahadat disaksikan alhamdulillah punya sahabat baru satu imam kalian. Dan Indonesia itu 220 orang di bulan Ramadan ini yang sudah masuk Islamnya. Dan di Amerika di berbagai negara 9 di dalam Al-Qadar Al-Jazeera, channel Al Jazeera lain itu ada orang Amerika Asyhar, paling populer pendeta di Amerika, geger karena ada seorang pendeta yang terkenal masyhur di Amerika memeluk Islam. Masya Allah Pak, seorang pendeta yang terkenal di Amerika terkenal sehingga geger semua di Amerika. Ada apa ini? Masuk Islam beberapa minggu yang lalu, bersyahadat. Padahal dia suka menginjili, menanamkan iman Yesus, belajar terus pendeta masyhur terkenal populer di sana, tiba-tiba bersyahadat di depan publik, dan itu menggegerkan warga Amerika. Seorang imannya yang iman pendeta kuat di antara lebih kuat daripada jalannya kan, bisa bersyahadat. Mudah-mudahan yang di Amerika atau di negara kita banyak orang tersadar, hidayah kepada mereka diberikan oleh Allah sehingga mereka memeluk Islam, sehingga dengan memeluk Islam bisa menyelamatkan mereka di dunia ila akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.